Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang terkhusus saham-saham yang bergerak di bidang energi, teman-teman. Jadi yang seperti teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini, saham-saham yang berada di sektor energi naik cukup signifikan. Namun sebelum kita membahas saham-saham yang berada di sektor energi, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Ketika teman-teman klik link tersebut, nanti teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya dan saya akan pandu teman-teman untuk bagaimana caranya membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas dan teman-teman sudah punya akunnya, nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana satu grup VIP. Di sini hanya saya yang bisa sharekan informasi. Nanti teman-teman akan dapatkan informasi yang seperti saya tampilkan di sini. Jadi tadi pagi juga jam 8.37 saya sudah katakan bahwasanya kemungkinan harga saham-saham yang bergerak di bidang nikel akan trending gitu. Jadi saya sudah katakan dari pagi untuk teman-teman bisa perhatikan, dan saya selalu sharingkan setiap informasi yang menarik, teman-teman. Mau itu berita dan juga saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan. Dan di sini juga kita siapkan suatu grup dua arah, yang dimana kita di sini bisa saling sharing bareng, di sini kita bisa saling diskusi bareng, sehingga teman-teman bisa saling tukar informasi di sini. Jadi kita ada dua grup, yang dimana saya berharap grup ini bisa menjadi suatu wadah untuk teman-teman bisa berkembang, bahkan bisa nanti trading secara mandiri ke depannya, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita, nanti teman-teman boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya akan pandu teman-teman bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah di sini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang bergerak di bidang energi. Namun sebelum sampai ke topiknya itu, kita akan melihat dulu indeks kita seperti apa ke depannya. Jadi di sini teman-teman perhatikan, kita sudah punya forecasting atau roadmap awal yang telah kita buat jauh sebelum indeks ini terbentuk gitu. Jadi seperti yang kita perhatikan, teman-teman lihat di layar, bahwasanya kita sudah memforecast besar kemungkinan indeks kita akan membuat pola double bottom. Dan untuk sampai ke area neckline-nya, kita bisa katakan dia memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Bisa jadi kita katakan 2 bulan sampai 3 bulan. Saya yakin dan percaya indeks kita akan jalan kemungkinan besar ketika memasuki kuartal 4, teman-teman. Masuk kuartal 4 dan masuk kuartal 1 di tahun 2023. Nah, pertanyaannya, ketika indeks kita berada di area bottoming seperti ini, apakah teman-teman sudah punya saham yang benar-benar berada di area bottoming gitu? Apakah teman-teman mempunyai saham yang benar-benar memanuver indeks kita untuk running ke depannya gitu? Jadi teman-teman boleh takut dengan kondisi indeks kita yang sekarang. Namun kalau seandainya teman-teman terlalu berlarut-larut dengan ketakutan teman-teman, teman-teman itu nggak akan dapat apa-apa nanti di market. Jadi selalu ada kesempatan di balik suatu peristiwa. Jadi pastikan ketika ada suatu peristiwa hal yang seperti ini, teman-teman coba lihat dari sisi positif, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mencari opportunity, bisa mencari kesempatan gitu. Jadi dengan kondisi indeks kita yang sekarang, mungkin kita akan lebih sulit untuk trading jangka panjang. Tapi setidaknya teman-teman bisa mulai kumpuli barang-barang apa aja yang sedang berada di area bottoming, dan teman-teman bisa hold untuk jangka panjangnya. Dan di satu sisi teman-teman bisa siapkan dana untuk teman-teman bisa trading jangka pendek, teman-teman. Jadi kita ketika ingin trading ke depan, teman-teman harus lihat dulu indeksnya seperti apa, dan teman-teman harus punya strategi yang harus teman-teman pergunakan. Jadi misalnya indeks kita dengan kondisi yang sekarang, kita harus punya strategi untuk menyesuaikan diri kita dengan market. Karena ingat, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, market itu nggak mungkin menyesuaikan dengan kita, tapi kita lah yang menyesuaikan dengan market, teman-teman. Oke, jadi untuk forecasting indeks kita sejauh ini kita belum ada adjustment, jadi besar kemungkinan setidaknya dia akan sentuh area 6795. Kita berharap dia mampu bermain di atas 6795. Tandanya apa? Ketika dia mampu bermain di atas 6795, di sini adalah area fase akumulasi namanya, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman belajar price action, ada beberapa wave. Misalnya kita katakan wave A, wave B, dan wave C gitu. Yang dimana wave A itu adalah area akumulasi, wave B adalah area eh, kita katakan partisipan, teman-teman. Partisipan, dan wave yang ketiga itu adalah area eksisnya gitu.
Jadi pastikan juga teman-teman harus mengerti area-area seperti itu. Ketika area ini terbentuk, tandanya apa? Fase akumulasi selesai dilakukan dan dia akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu apa? Fase partisipan atau fase trennya, teman-teman. Jadi ya teman-teman harus mengerti supaya apa? Ketika teman-teman tahu area-areanya, setidaknya teman-teman tuh tahu metode atau strategi apa yang akan teman-teman gunakan untuk masuk ke market gitu. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa sahamnya, memang cukup banyak, maka dari itu kita akan coba menganalisanya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin supaya tidak memakan waktu lama. Kita akan langsung saja. Saham yang pertama akan kita bahas di video kali ini adalah saham Antam. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan ketika Antam ini break naik line pentingnya di sini, dia key level pentingnya di sini, dia drop dengan sangat signifikan. Teman-teman perhatikan di sini, dia tidak ada suatu reaksi apapun ketika break area ini, teman-teman. Dan di sini dia mencoba retest, namun dia gagal dan dia terus turun ke bawah di sini, teman-teman perhatikan. Nah, di sini kebetulan juga dia kena area gapnya, teman-teman. Dia kena area gapnya dan terjadi suatu reaksi technical rebound. Teman-teman harus ingat dengan kondisi yang sekarang, saham ini bukan menjadi ketika kenaikannya seperti ini bukan menjadi suatu hal yang eh, bisa teman-teman simpulkan bahwasanya saham ini akan transisi, teman-teman, dari trend bearish ke trend bullish. Kita butuh beberapa informasi ke depannya untuk kita mempunyai asumsi untuk mengatakan bahwasanya saham ini akan transisi dari trend bearish ke trend bullishnya. Dengan kondisi sekarang wajar aja saham ini akan terjadinya technical rebound yang dimana di satu sisi harga komoditasnya juga mengalami kenaikan hampir 4% di hari Senin kemarin, dan di sini kalau kita perhatikan harga komoditas nikel juga masih naik, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini harga nikel, kita lihat di sini masih naik sekitar 1,31% di dalam video ini dibuat. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan besar kemungkinan beberapa hari ke depan, kemungkinan besar saham-saham yang berada di sektor nikel ini akan masih mencoba technical rebound. Namun ingat, teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman entry masuk di saham ini, teman-teman harus mengerti bahwa trennya bearish, dan ya kalau seandainya teman-teman ingin coba swing saham ini, pastikan juga teman-teman harus mengerti resikonya. Dengan kondisi saham yang seperti ini, setidaknya teman-teman hanya bisa manfaatkan technical reboundnya. Kemungkinan besar Antam akan kejar area 1765-nya ini, teman-teman. Besar kemungkinan. Namun kalau seandainya dia mampu break area ini dan dia mampu retest seperti ini, teman-teman. Dia mampu retest seperti ini dan dia mampu berkonsolidasi di area ini, itu menjadi suatu hal yang sangat bagus. Tandanya apa? Di sini akan ada terjadi namanya suatu akumulasi gitu. Akan terjadi suatu akumulasi. Ketika dia mampu break lagi area ini, baru teman-teman bisa ikut trennya, teman-teman. Baru teman-teman bisa ikut trennya. Dengan kondisi yang sekarang, saya ingin beri masukan kepada teman-teman, lebih baik teman-teman manfaatkan technical reboundnya. Karena apa? Sangat beresiko ketika teman-teman coba lirik saham ini untuk teman-teman swingkan jangka panjang. Kalau seandainya teman-teman ingin coba day trading atau scalping, teman-teman bisa manfaatkan technical reboundnya. Namun kalau seandainya teman-teman ingin koleksi untuk jangka medium, saya pribadi belum coba katakan teman-teman layak koleksi saham ini atau tidak gitu. Oke, jadi itu untuk Antam. Kemungkinan besar dia akan masuk ke 1765. Akan sentuh area itu. Selanjutnya kita akan lihat saham Inco. Nah, untuk Inco sendiri sebenarnya tadi saya coba scalping juga di saham ini dan lumayan saya mendapatkan profit 4%. Nah, di sini teman-teman perhatikan, Inco ini dia turunnya sangat signifikan. Dia break key levelnya dan dia memasuki area demand kita di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada suatu reaksi dan buyer mulai masuk ke saham Inco ini. Di sini kalau teman-teman perhatikan bandarmologinya, kalau seandainya teman-teman penganut bandarmologi, Inco ini sudah mulai masuk, teman-teman, di sini. Beberapa hari, 4 hari, memang di sini dia ada suatu distribusi, namun di 4 hari berturut-turut ada suatu akumulasi terjadi, walaupun tidak sangat signifikan. Kalau kita lihat saham yang lain, kita lihat dulu, Antam terjadi suatu akumulasi, dan kalau Tins kita lihat sebentar, Tins ada akumulasi, dan Harum kita lihat ada akumulasi, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan kalau seandainya pecinta bandarmologi atau penganut bandarmologi, teman-teman perhatikan nih area-area foreign masuknya gitu. Namun kalau saya pribadi, saya lebih mengoptimalkan price actionnya sendiri, teman-teman. Saya lebih mengoptimalkan price actionnya sendiri. Nah, untuk Inco kita perhatikan, ingat ini hanya technical rebound
Kita butuh beberapa informasi ke depannya supaya kita bisa mengasumsikan bahwasanya saham ini akan lanjut trending gitu. Nah, untuk Inco, kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, teman-teman ingat hanya bisa manfaatkan technical rebound. Hanya bisa manfaatkan technical rebound. Kalau seandainya teman-teman ingin pegang jangka medium, sekali lagi saya katakan, kecil kemungkinan untuk teman-teman bisa dapat uangnya gitu. Make money-nya kecil kemungkinan. Lebih baik kita dengan kondisi market yang sekarang, kita gunakan trading jangka pendek, teman-teman. Itu jauh lebih optimal daripada teman-teman pegang hold jangka panjang. Boleh aja teman-teman pegang jangka panjang, tapi pastikan saham-saham yang benar-benar berada di area bottoming gitu. Jangan nanti teman-teman hold, rupanya sahamnya memang dalam kondisi downtrend dan secara valuasi juga sudah cukup mahal dan itu sangat berisiko nanti ke depannya gitu. Nah, kemungkinan besar Inco akan kejar area 5.600 gitu. Kemungkinan besar Inco akan kejar 5.600. Kalau seandainya teman-teman ingin besok manfaatkan technical reboundnya, ya teman-teman bisa lakukan gitu. Yang penting pandai membatasi resikonya aja. Kalau seandainya teman-teman sudah bisa batasi resikonya, sudah mengerti mengukur resikonya, ya teman-teman bisa entry di saham-saham yang berada di bidang nikel ini gitu, dan teman-teman bisa manfaatkan technical reboundnya. Sekarang kembali ke teman-teman, secara mengukur historic ratio teman-teman tuh stylenya seperti apa. Misalnya teman-teman entry nih di harga 5150 besok di saham Inco, ya teman-teman harus punya trading plan. Kalau seandainya saham ini besok turun 3-5%, ya teman-teman wajib cut loss sahamnya gitu. Teman-teman wajib cut loss sahamnya. Sekarang teman-teman tinggal ukur nih berapa budget yang teman-teman siap kehilangan. Kita katakan 500.000. Berarti teman-teman tuh harus berani masuk maksimum 10 juta, teman-teman. Maksimum 10 juta. Supaya apa? Ketika harga turun 5%, berarti teman-teman sudah rela 500.000 untuk melakukan pembatasan resiko gitu. Jadi yang paling penting itu sebelum teman-teman entry ke market itu, teman-teman ukur dulu resikonya. Teman-teman harus ukur dulu resikonya. Misalnya Inco nih, teman-teman ingin entry ya kan, ingin manfaatkan technical rebound ya. Teman-teman harus pikirkan nih, oh Inco besok kalau seandainya saya entry, rupanya harganya turun 2-3%. Apapun ceritanya, teman-teman wajib cut loss gitu. Teman-teman wajib cut loss. Itu cara teman-teman untuk trading dengan technical rebound. Kalau seandainya teman-teman nggak siap dengan metode yang seperti itu, lebih baik teman-teman jangan lakukan dan jangan coba-coba entry ketika saham sudah jalan. Itu sangat berisiko nanti ke depannya gitu. Oke, jadi untuk Inco mungkin secara price action besar kemungkinan dia akan kejar 5.600, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lihat saham TINS. Kita akan lihat saham TINS. Untuk TINS ini sendiri, teman-teman perhatikan di sini kalau kita lihat dari high 1 ke high 2-nya ini, kita lihat jangka pendeknya di sini dia telah break, teman-teman. Dia telah break di sini dari time frame H4. Sebentar saya adjustment dulu seperti ini. Dia telah break, besar kemungkinan setidaknya kita lihat dulu secara jangka pendeknya dia akan kejar kemana. Nah, besar kemungkinan dia akan kejar area ini, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar area-area ini. Gitu. Jadi setidaknya dia akan kejar 1440 sampai 1450 untuk TINS sendiri. Sebenarnya secara price action sih menarik ini. Secara price action dia menarik walaupun ini dia dekat resisten. Teman-teman perhatikan dia dekat resisten. Kalau seandainya besok dia dikasih retest, kita lihat dulu. Kita coba ukur dulu untuk areanya. Nah, ini areanya sebenarnya menarik, teman-teman. Ini sebenarnya areanya menarik kalau seandainya dia masuk ke area ini. Namun kecil sih kemungkinan dia masuk area ini. Kita ukur dulu ada berapa persen. Ada sekitar 3%. Ada 3% untuk masuk area demand-nya. Kalau seandainya teman-teman mau spekulasi ya bisa-bisa aja. Kalau seandainya ingin coba day trade, area targetnya itu kena ke 1440 sampai 1450 gitu. Namun kalau seandainya dia dikasih retest ke area demand kita di sini, baru teman-teman itu jauh lebih bagus gitu. Ini areanya sangat bagus. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 1265, teman-teman. Itu adalah area stop loss kita gitu. Oke, jadi itu untuk TINS. Kalau seandainya teman-teman ingin coba manfaatkan technical rebound besok, kita lihat sisi closing nanti harga nikelnya ditutup di positif, ditutup menguat atau tidak. Kalau seandainya ini ditutup menguat, besar kemungkinan harga saham yang bergerak di bidang nikel juga akan
naik besok teman-teman. Nanti saya akan coba update saham-saham yang berada di bidang nikel nih nanti di channel Telegram dan juga di grup WhatsApp. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman belum buka akun Mirai Aset Sekuritas, setidaknya teman-teman bergabung di channel Telegram kita. Nanti saya akan coba update informasinya di situ besok pagi karena kita butuh pre-closingnya nih nanti di nikelnya supaya kita pastikan besok apakah kita bisa coba entry di saham bergerak di bidang nikelnya atau tidak gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat saham Harum. Kita lihat saham Harum. Saya hapus dulu gambarnya. Di sini Harum, teman-teman perhatikan dia telah break area key levels ini. Ketika dia break area ini, teman-teman, di sini teman-teman sudah bisa asumsikan bahwa saham ini bergerak bearish, teman-teman perhatikan. Namun di sini ada yang menarik. Di sini dia membuat bottoming dua bottom, teman-teman perhatikan. Double bottom, di sini bottom 1, ini bottom 2, teman-teman. Ini bottom yang kedua. Nah, walaupun tidak sempurna, walaupun tidak rata, teman-teman, walaupun tidak rata dan tidak sempurna, namun dia membuat bottom yang sama di sini. Dan di sini teman-teman perhatikan, ini ada neckline-nya, teman-teman. Ini ada neckline-nya. Sekarang Harum ini menarik, teman-teman. Harum ini menarik. Sekarang kita tinggal tunggu dia break neckline-nya ini, dia break neckline-nya ini, ya kan? Dia break. Kita tunggu dia retest. Kita tunggu dia retest. Masuk area demand-nya ini, teman-teman perhatikan. Ini akan menjadi suatu area demand-nya. Masuk area demand-nya ini, baru teman-teman bisa entry di saham Harum ini, teman-teman. Baru teman-teman bisa entry dan itu jauh lebih aman. Besar kemungkinan dia akan kejar area support become resistance-nya ini gitu. Jadi kita tunggu konfirmasinya ketika TINS mampu break area neckline-nya ini. Ketika dia break, dia retest ke bawah memasuki area demand-nya, baru teman-teman bisa entry di saham Harum ini. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke saham Harum ini, teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist dan tunggu konfirmasinya, teman-teman. Nanti kita akan coba update nanti di grup Telegram gitu. Oke, itu untuk Harum. Kita lihat selanjutnya ada saham Adaro. Nah, Adaro di perdagangan hari ini dia naiknya sangat signifikan, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk saham yang bergerak di bidang batu bara ya, kalau seandainya teman-teman buka channel YouTube saya di sini, sebentar saya buat dulu. Teman-teman tonton video saya yang beberapa waktu lalu yang dimana saya membahas tentang saham yang bergerak di bidang batu bara, pasti teman-teman dapat tuh insight-nya. Karena apa? Saya sudah bahas di jauh hari untuk saham yang bergerak di bidang batu bara, teman-teman. Saya sudah bahas kalau tidak salah di beberapa waktu yang lalu. Saya lihat dulu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, sebentar saya lihat. Nah, saham analisa teknikal saham energi nih, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tonton saham ini dan teman-teman lihat area-areanya, semua kena di area-area yang sudah kita forecast, teman-teman. Semua saham yang bergerak di bidang energi ini benar-benar masuk di area yang telah kita forecast di video itu dibuat gitu. Dan di situ teman-teman bisa ketahui bahwasanya powerful area supply and demand. Powerful supply and demand. Dan teman-teman juga bisa tahu dan bisa menyimpulkan bahwasanya apa? Informasi yang paling up to date dan informasi yang paling tidak bisa dibohongi adalah price action itu sendiri. Kalau seandainya news, itu masih bisa menjadi suatu jalan untuk exit para big fund. Namun kalau price action, teman-teman, itu adalah suatu pergerakan yang nggak akan mungkin bisa dibohongi gitu. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tuh benar-benar menguasai analisa teknikal atau tidak? Kalau seandainya teman-teman tidak menguasainya dengan benar, setidaknya pasti teman-teman nggak ngerti tuh psikologi fungsinya technical analysis itu apa gitu. Jadi pastikan juga kalau seandainya teman-teman ingin belajar, teman-teman tuh harus benar-benar jumpa navigator yang benar. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh mempunyai pondasi yang benar juga. Kalau seandainya teman-teman jumpa navigator yang mempunyai pemahamannya yang kurang baik, pasti teman-teman mempunyai pondasi yang kurang baik juga gitu. Nah, kita kembali ke saham Adaro. Untuk Adaro sendiri, teman-teman perhatikan di sini dia naik sangat signifikan, teman-teman. Naik sangat signifikan dan teman-teman juga harus ketahui bahwasanya ini adalah bulan 7, yang dimana bulan 7 ini adalah kebanyakan saham setiap emiten akan melaporkan
laporan keuangan dia yang di kuartal kedua. Oke, nah di sini teman-teman perhatikan, Adaro mampu bertahan di area key level penting dia. Adaro mampu bertahan di area key level dia. Nah, kalau seandainya teman-teman pecinta bandarmologi, kita lihat Adaro. Di sini dia 2 hari berturut sudah mulai diakumulasi gitu. Nah, pertanyaannya kalau seandainya teman-teman melihat secara price action dia masuk ke area ini dan secara akumulasi dia mulai diakumulasi, besar kemungkinan ketika berita itu keluar, laporan keuangan itu keluar, itu sudah tidak valid lagi, teman-teman. Takutnya itu sudah tidak valid lagi. Kenapa? Karena harga duluan bergerak, baru informasi keluar. Jadi teman-teman harus ketahui tentang hal yang seperti itu gitu. Ketika harga sudah naik ke atas, baru berita keluar, ya berita itu udah nggak berlaku lagi. Jadi pastikan sebelum laporan keuangannya pun belum keluar, ya teman-teman harus punya barangnya dulu gitu. Ya, bagaimana teman-teman bisa tahu bahwa saya laporan keuangannya ini kemungkinan besar bagus atau tidak? Lihat aja price actionnya teman-teman. Lihat aja, sebelum laporan keuangannya belum keluar, tapi harganya satu mulai diakumulasi, kedua sudah ada tren dia kemungkinan besar akan naik. Ya udah teman-teman lihat, tinggal masuk aja gitu. Teman-teman tinggal masuk aja. Yang penting ukur risk to reward rasionya gitu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah masih bisa masuk di saham Adaro ini? Di perdagangan hari ini dia udah naik 7%, 6% teman-teman. Dari area entry kita ini, dia sudah naik kurang lebih hampir 7%. Dengan risk to reward yang sangat gede, ya saya pribadi ini bukan area base entry kita lagi gitu. Ini bukan area base entry kita lagi. Kalau seandainya teman-teman ingin coba day trade atau juga manfaatkan dia kenaikannya besok hari, ya sekarang kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman pandai membatasi resikonya, ya teman-teman bisa lakukan gitu. Teman-teman bisa lakukan. Nah, ini ada area resisten, teman-teman. Di area 3030 ini ada area resisten. Ini adalah area supply-nya, teman-teman. Ini adalah area supply gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman, kenapa ini area supply? Itu saya nggak bisa ajarkan kepada teman-teman di video kali ini. Karena yang namanya area supply and demand, saya memang akan ajarkan kepada nasabah khusus Mirai Aset Sekuritas. Jadi, pastikan kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan insight atau pemahaman tentang area supply and demand, pastikan teman-teman gabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas gitu. Nah, di sini besar kemungkinan dia akan kejar 3040 gitu. Ini adalah area yang benar-benar kuat. Kalau seandainya dia mampu break area 3040 ini, teman-teman, besar tendensi dia akan kejar area 3430. Kalau saya pribadi belum punya barangnya, saya lebih mending tunggu dia break di atas 3040 ini. Ketika dia mampu break area 3040 ini, dia mampu retest atau konsolidasi, baru teman-teman bisa entry gitu. Jadi untuk update-nya nanti kita akan coba update di Telegram atau di grup WhatsApp. Kalau saya pribadi sih, ya dengan kondisi sekarang untuk teman-teman yang pemula yang belum mengerti ngukur historical ratio, saya lebih prepare teman-teman untuk wait and see dulu. Pastikan dia benar-benar break di atas 3040, baru teman-teman pertimbangkan untuk entry gitu. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya kita lihat saham anak perusahaannya ADMR. Kita lihat dulu. Nah, untuk ADMR sendiri di sini teman-teman perhatikan, sebenarnya di sini kalau teman-teman lihat price action ada divergent di sini. Kalau teman-teman perhatikan, dan di sini ada resisten yang benar-benar kuat, yaitu di level harga 1770 gitu. Nah, untuk ADMR sendiri memang di perdagangan hari ini dia naiknya sangat signifikan, dan teman-teman kita juga di grup WhatsApp ada yang make money di saham ini gitu. Namun kalau seandainya teman-teman bertanya, apakah saham ADMR ini bisa kita entry? Ya, saya pribadi jujur, saya ingin katakan belum, teman-teman. Saya katakan belum. Karena apa? Ingat, tren itu dibagi, teman-teman. Ada area akumulasi, ada namanya area partisipan. Ya, pastikan teman-teman, kalau seandainya teman-teman bukan big fan, ya teman-teman jangan coba-coba masuk di area akumulasi. Boleh aja masuk area akumulasi, namun resikonya itu satu, harga akan konsolidasi lebih lama, atau sahamnya akan jatuh ke bawah gitu. Jadi terlepas area akumulasi itu kita ketahui, tapi bukan menjadi suatu kepastian harganya akan naik ke atas. Kebanyakan para trader atau juga para spekulan kebanyakan masuknya itu, para trader tuh kebanyakan masuknya itu di area partisipan, teman-teman, atau area trend. Biasanya para spekulan itu masuknya di area axis-nya. Area axis itu dia sudah wave paling atas gitu, wave paling atas. Jadi setidaknya kalau kita ingin masuk, kita tunggu dia break area 1795 ini, teman-teman. Kita tunggu dia break area 1795 ini. Kita tunggu dia retest. Akan ada saatnya dia retest. Yang pasti teman-teman sabar aja menunggu. Akan ada dia saatnya retest.
baru teman-teman ikut follow the trendnya gitu. Baru teman-teman bisa ikut follow the trendnya. Ini area yang benar-benar penting, area 1795. Kalau seandainya dia mampu break area 1795 itu, baru teman-teman bisa entry di saham ADMR ini sendiri gitu teman-teman. Oke, itu untuk ADMR. Selanjutnya kita akan lanjut supaya lebih cepat. Kita akan bahas saham PTBA, ITMG, dan INDI. Kita bahas lebih cepat supaya tidak memakan waktu lebih lama. Kita bahas INDI terlebih dahulu. Nah, INDI juga di video saya yang sebelumnya saya sudah bahas bahwasanya saham ini akan masuk ke area demand-nya, dan ini area yang benar-benar bagus untuk teman-teman entry. Dan benar aja dia ketika memasuki area demand-nya dia sudah bereaksi, dan di perdagangan hari ini kalau seandainya teman-teman entry dari area demand-nya ya teman-teman sudah profit kurang lebih 10%. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya teman-teman ingin masuk dengan kondisi sekarang, apa bisa? Saya lebih baik katakan tidak terlebih dahulu. Mending tunggu dia break di atas 2490. Jadi, posisinya sama, teman-teman. Posisinya sama dengan saham-saham yang lain gitu. Seperti ADMR, Adaro, dan lain-lain. Tunggu dia break area key levelnya, retest, baru teman-teman ikut gitu. Jadi, price action-nya kurang lebih sama, teman-teman. Price action-nya kurang lebih sama. Jadi, ya pastikan teman-teman watchlist sahamnya, masukkan ke dalam watchlist teman-teman, catat area-areanya, pastikan dia retest ketika udah masuk sesuai plan teman-teman, baru teman-teman entry gitu. Yang bahayanya itu teman-teman butuh informasi, teman-teman dapat informasi tapi teman-teman nggak catat, itu yang bahaya teman-teman, itu yang bahaya. Oke, itu untuk INDI. Selanjutnya kita akan bahas sampai PTBA. Kita lihat PTBA. Nah, PTBA juga kalau teman-teman perhatikan di video saya yang sebelumnya, saya sudah katakan juga dia akan memasuki area ini. Ingat kalau seandainya teman-teman tonton video itu. Nah, sekarang dia sudah jalan nih. Dia sudah naik sekitar 2,3%. Dengan kondisi yang sekarang, saya juga katakan lebih baik menunggu, teman-teman. Untuk PTBA sendiri, dia case-nya sedikit berbeda. Ada cukup banyak resisten-resistennya di sini. Ada cukup banyak area-area resistennya, dan di sini ada gap up yang cukup lebar. Besar kemungkinan ya dia akan tutup juga sih, dia akan tutup juga. Namun case-nya sedikit lebih riskan daripada Adaro atau ADMR, teman-teman. Lebih sedikit riskan gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham PTBA, ya kita tunggu dia mampu break di atas 4160. Itu jauh lebih safety ketika dia mampu break area itu, teman-teman. Untuk update-nya nanti kita akan coba update di grup WhatsApp atau di grup Telegram atau di video-video berikutnya, karena takutnya di video kali ini terlalu panjang dan teman-teman bosan menontonnya. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham ITMG. Kita lihat saham ITMG. Untuk ITMG juga sesuai forecast kita, ini adalah area demand, dan kembali lagi sesuai forecast kita, analisa kita. Sebenarnya secara price action saham ini menarik, jadi saya katakan tidak perlu takut untuk masuk di saham ITMG ini gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ITMG, saya sudah jauh katakan boleh masuk, teman-teman. Saya bahkan sudah suruh untuk masuk kemarin. Sebentar ya, kita lihat dulu. Untuk ITMG, terlalu panjang. Nanti terlalu panjang. Nah, di sini teman-teman perhatikan nih. Untuk ITMG sendiri besar kemungkinan dia akan kejar area 36.300, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar area itu. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman ingin masuk di saham ITMG ini, ya saya lebih prepare wait and see gitu. Lebih baik wait and see. Dengan price actionnya saya lebih tertarik untuk masuk Adaro atau ADMR. Namun ya kita butuh konfirmasinya. Kita butuh konfirmasinya, dan juga saham INDI, teman-teman. Dan juga saham INDI kita tunggu konfirmasinya gitu. Sebenarnya ada satu saham lagi yang kita sudah rekomendasikan di grup WhatsApp, yaitu saham BSR nih. Kita sudah rekomendasikan ketika dia memasuki area ini, dan benar aja dia tepat memasuki area demand sesuai forecast kita. Di sini dia sudah running, teman-teman. Dia sudah running. Sekarang secara price action dia bagus, dia membuat falling wedge, dan di sini dia membuat 5 gerakan. Jadi besar kemungkinan setidaknya dia akan kejar area 3690, dan kemungkinan besar dia akan kejar 4100 gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga saham-saham yang saya bahas di video kali ini bisa menjadi suatu informasi yang berguna bagi teman-teman, bisa menjadi insight bagi teman-teman juga, dan juga bisa menjadi satu pembelajaran gitu. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan bergabung bersama kita. Teman-teman akan langsung saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas.
Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.